Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Makro Excel Dasar. Nah, pada metode kali ini kita akan bahas tentang error ya. Kita akan bahas tentang kesalahan di Visual Basic Pro Application atau VBA ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan sedikit bahas dulu proses yang ada di dalam VBA ini seperti apa ya. Oke, saya insert dulu sebuah modul, insert modul. Nah, kita akan coba bahas proses yang ada di dalam VBA terlebih dahulu ya. Nah, ketika teman-teman menulis sebuah script, misalkan kita tulis di sini sub test lalu enter. Nah, ini ada sebuah proses ya. Nah, ketika teman-teman menulis seperti ini, itu oleh VBA secara langsung itu diubah menjadi sebuah instruksi set ya. Jadi di sini prosesnya adalah seperti ini. Teks, ini teks. Nah, ini teks adalah apapun yang teman-teman tulis di dalam Visual Basic Editor, itu secara langsung atau secara instan itu diubah menjadi sebuah P-code ya. P-code atau ops code ya. Nah, tentu ketika ada perubahan dari teks ini menjadi P-code tidak selamanya lancar ya. Tentu ada kesalahan di prosesnya. Nah, ini saya sebutnya menjadi sebuah scripting error ya. Jadi ketika teks ke P-code ini itu scripting error atau kesalahan penulisan script. Misalkan seperti ini. Saya tulis misalkan di sini if lalu ada A misalkan lalu saya enter. Compile error expected then, jadi harus ada then di sini. Saya sebutnya scripting error atau compile error ya. Jadi kesalahan penulisan script. Nah, tandanya berupa merah seperti ini. Nah, selanjutnya ketika teman-teman penulisan scriptnya sudah benar, misalkan IPA then seperti ini benar ya. Tidak ada masalah ketika si teks ini berubah menjadi sebuah P-code. Selanjutnya, ketika kita akan coba jalankan dengan tempat ini, itu ada sebuah proses lagi dari P-code ini menjadi sebuah Xcode ya. Jadi si P-code ini dirubah menjadi sebuah Xcode. Seperti ini. Nah, makanya kenapa di VBA itu langsung bisa dijalankan dengan cepat. Karena di sini yang kita jalankan itu sudah berbentuk P-code ya, berbentuk instruksi set yang dimengerti oleh komputer. Nah, ini kalau dijalankan ini akan terjadi compile error ya. Walaupun secara penulisan script sudah benar, tapi di sini ada error compile error. Kita coba jalankan. Compile error block if without end if. Jadi ada kesalahan ketika di sini berubah menjadi sebuah Xcode ya. Oke, selanjutnya misalkan ketika dari P-code lancar menjadi sebuah Xcode, tentu ini akan menghasilkan sebuah run ya. Artinya makro yang kita buat itu berjalan lancar, tidak ada kendala dan tidak ada masalah. Nah, selanjutnya masih ada error terakhir, yaitu ada error runtime error. Jadi errornya terjadi ketika sudah run. Jadi dalam VBA ini ada dua macam error. Yang pertama itu ada scripting error atau ini compile error. Nah, yang kedua ada runtime error ya, runtime error. Nah, ini terjadi ketika belum berjalan atau belum run. Nah, ini error yang terjadi ketika dalam running program ya, running. Nah, ini ada dua jenis error yang teman-teman harus pahami. Nah, yang sekarang saya akan bahas adalah error yang terjadi ketika runtime ya. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa list error dalam VBA ya. Ada banyak, dari error nomor 3 sampai error 31037 sampai ini 117 error ya. Tapi tidak akan saya bahas semuanya. Yang saya akan bahas adalah yang sering saya temui di grup ya, yang sering saya temui di pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup. Oke, kita bahas dari yang pertama ya. Yang pertama itu ada error nomor 6, yaitu error overflow. Nah, error ini terjadi ketika salah mengisikan tipe data. Misalkan seperti ini. Misalkan di sini saya memiliki prosedur test, subtest ini, kemudian saya deklarasikan variabel dim a itu as byte. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya tentang tipe data. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton video saya tentang tipe data, silahkan nanti tonton ya tentang pembahasan tipe data yang ada di dalam VBA. Nah, ini ada as byte. Byte ini jangkauannya itu dari 0 sampai dengan 255. Jadi jangkauan byte ini dari 0 sampai 255, tidak bisa lebih, kurang boleh ya. Nah, misalkan di sini A ini saya isi dengan 500. Jadi si A ini 500, padahal si byte ini jangkauannya sampai 255 ya. Nah, ini tentu akan overflow. Kita coba jalankan. Runtime 6 overflow. Jadi si A ini tidak kuat menampung jumlah yang besar. Nah, jadi solusinya adalah gunakan jangkauan tipe data yang sesuai ya. Misalkan kalau byte itu gunakan dari 0 sampai 255, kalau 500 gunakan tipe data yang lain yang lebih besar, misalkan integer atau long ya, integer atau long. Karena jangkauannya lebih panjang daripada si byte tadi.
Ini tidak akan masalah kalau jalankan. Lancar ya, tidak masalah. Atau kita disitu tulis debug print sukses. Kalau jalankan ini tidak ada masalah. Sukses. Nah, itu untuk error yang pertama, overflow. Selanjutnya ada error subscribe out of range, error nomor 9. Nah, ini juga sama, sering saya lihat di grup. Jadi error ini terjadi karena kita salah menuliskan alamat rank ya. Misalkan seperti ini. Di sini saya deklarasikan sht proxy seat 1 seperti ini, rank A1. Nah, kalau seperti ini tentu tidak ada masalah ya. Nah, misalkan kita lupa di sini tidak menuliskan 1 ya, tapi seat saja. Nah, seperti ini. Nah, ini akan menyebabkan subscribe out of rank. Kita coba jalankan ya. Subscribe out of rank nomor 9. Jadi kita salah menuliskan alamat rank atau sebuah alamat yang ada dalam Excel ya. Nah, cara memperbaikinya adalah kita periksa kembali penulisan alamat rank yang benar ya. Kita cek lagi, misalkan di sini kurang 1, kita tambahkan lagi C1 seperti ini, atau cek lagi di ranknya. Nah, itu untuk subscribe out of rank. Oke, selanjutnya ada division by zero. Nah, ini sangat gampang sekali, tentu sudah ketahuan apa salahnya. Jadi apapun yang dibagi dengan 0 itu pasti error ya, karena nilainya itu tak terhingga. Misalkan di sini saya tulis dim A B C, A diisi dengan 4, lalu B saya isi dengan 0, lalu C ini adalah A dibagi B. Nah, ini error division by zero karena si B ini 0 isinya. Kita coba jalankan ya. Division by zero, error nomor 11. Jadi untuk memperbaikinya, cek kembali pembagiannya ya. Jangan melakukan pembagian dengan 0 karena hasilnya akan tak terhingga. Misalkan di sini diganti dengan 1, debug print sukses. Lancar ya. Sukses. Ini pasti tidak ada masalah. Lancar karena pembagiannya tidak menggunakan 0. Ya, kita hapus lagi. Selanjutnya ada error type mismatch. Nah, ini sering juga ditemui di dalam grup. Nah, ini terjadi karena kita salah mengisikan tipe data ya. Jadi tipe data A diisi dengan jenis B. Misalkan seperti ini. Misalkan di sini saya tuliskan dim A itu integer. Jadi integer ini adalah sebuah angka dari 2 pangkat 16 dibagi 2. 32768. Jadi si integer ini angka dari minus 32768 sampai dengan plus 32767. Nah, ini untuk integer ya, sebuah angka. Kemudian di sini saya tuliskan A diisi dengan apel. Ini teks ya. Apel adalah teks. Inilah teks. Nah, seharusnya si A ini diisi dengan angka, ini malah diisi dengan teks. Tentu akan mismatch ya kalau jalankan type mismatch. Jadi tidak sesuai dengan tipe datanya. Jadi kalau angka diisi dengan angka, kalau teks diisi dengan teks. Nah, untuk memperbaikinya gunakan tipe data yang benar. Jika ini apel, maka di sini harusnya string ya, string. Seperti ini. Tentu ini akan sukses. Kita hapus dulu, jalankan. Sukses ya, tidak ada masalah. Gunakan sesuai dengan tipe data. Selanjutnya ada out of stack space. Nah, ini terjadi ketika ada infinity loop ya, atau looping tanpa henti atau pengulangan tanpa henti yang menyebabkan habisnya stuck di memori. Nah, ini untuk demonya saya akan simpan di akhir. Saya warnai dulu warna merah karena ini kalau jalankan bisa menyebabkan Excel-nya error ya, bisa menyebabkan si Excel-nya not responding. Kita skip dulu ya, kita lewat dulu. Selanjutnya ada error nomor 35, sub function or property not defined. Nah, ini masih termasuk dalam compile error. Jadi misalkan seperti ini, misalkan di sini saya ada prosedur baru namanya misalkan sub Andi seperti ini. Isinya adalah misalkan debug print saya, misalkan seperti ini. Kemudian dari tes ini saya panggil Andi. Tentu akan mencetak saya dan sukses ya. Kita jalankan saya dan sukses. Nah, suatu ketika atau tanpa sengaja misalkan sub Andi ini terhapus seperti ini, terhapus ya. Sedangkan si tes ini memanggil subroutine Andi. Nah, ini kalau jalankan error ya. Sub or function not defined. Jadi si subroutine-nya itu tidak ditemukan.
Jadi untuk memperbaikinya silahkan cek kembali subroutine atau function yang ada di dalam scriptnya. Harus ada dan harus sesuai. Oke, selanjutnya error nomor 76 itu path not found. Nah, path not found itu terjadi ketika ada alamat file yang tidak ditemukan juga. Misalkan seperti ini. Misalkan di sini saya buat dulu user form ya, user form baru, lalu saya insert satu buah image di sini. Nah, kemudian scriptnya di user form init. Nah di sini yang image yang tadi, image picture, itu saya isi dengan load picture file name-nya dari misalkan drive H ya. Nah ini pasti error ya, karena di sini di komputer saya tidak memiliki drive H, hanya ada C dan D saja. H misalkan nama filenya adalah saya.jpg. Jadi file inilah file yang tidak ada ya. Nah ini kalau jalankan tentu akan error path not found. Path not found, error nomor 76. Jadi si lokasi filenya itu tidak ditemukan. Jadi untuk memperbaiki error ini silahkan cek kembali lokasi filenya ya. Bisa dicek nanti di Explorer apakah filenya ada atau tidak. Oke, selanjutnya ada error object variable with block variable not set. Nah ini juga sama, sering sekali ditemukan, error nomor 91 ya. Nah ini ketika seperti ini. Nah ini juga saya sudah terangkan di video tentang TV data ya. Jadi teman-teman juga bisa nonton dulu di TV data. Misalkan seperti ini, kita balik lagi ke modul. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Balik lagi ke modul. Misalkan seperti ini. Jadi dalam VBA itu ada dua tipe assignment ya. Yang pertama itu ada let ini atau kosong ya, atau dikosongkan itu untuk assignment non object. Nah ini untuk let atau dikosongkan ya, untuk assignment non object. Kemudian yang kedua ada set. Nah set ini digunakan untuk assignment object. Nah seperti ini. Jadi let ini atau dikosongkan untuk non objek, sedangkan set untuk objek. Nah kita buat dulu sebuah objek, misalkan dim sht as worksheet. Jadi worksheet ini adalah sebuah objek ya, inner objek. Kemudian kita buat sht, ini dikosongkan ya, tidak menggunakan set atau let, dikosongkan, diisi dengan worksheet sheet 1. Nah ini tentu ini akan error object not set ya. Kita coba jalankan object variable or with block variable not set, error number 91. Nah ini untuk memperbaikinya gunakan yang ini ya. Misalkan untuk objek gunakan set, untuk non objek gunakan let atau dikosongkan. Nah jika ini kan objek, berarti di sini harus tambahkan dengan set ya, set seperti ini. Ini kalau jalankan sukses juga ya, bug print sukses. Ini tidak ada masalah, pasti akan lancar, sukses ya. Nah itu untuk error nomor 91. Kita hapus dulu. Oke, selanjutnya ada error invalid property value. Nah ini misalkan seperti ini. Misalkan di sini ada combo box, satu buah combo box di sini ya. Nah kemudian kita buat di initnya itu combo box tick list index. Jadi kita pilih si isinya list index dengan 2 ya. Nah tentu ini akan error karena si combo box ini belum memiliki indeks apapun ya, belum memiliki isi apapun. Kita coba jalankan. Invalid property value, error number 380. Jadi error ini terjadi ketika si combo box ini belum memiliki indeks apapun tetapi sudah diisi dengan indeks 2 ya. Tentu akan error. Nah ini untuk memperbaikinya, isikan indeks yang benar ya, atau isikan properti yang benar. Misalkan kita add dulu combo box add item A, berarti ini indeks ke 0. Combo add item B, indeks pertama. Combo box add item C, ini indeks kedua ya. Jadi ketika kita isi indeksnya kedua itu tidak ada masalah karena memang combo box ini memiliki indeks kedua. Kalau jalankan tidak akan masalah ya. Langsung ke indeks kedua. Ini indeks 0, 1, 2. Jadi isikan propertinya dengan nilai yang benar. Itu untuk error number 380. Oke, selanjutnya ada error invalid property array index. Sama seperti yang tadi, cuma bedanya propertinya berupa array ya.
misalkan seperti ini. Misalkan masih di combo box, add item kita hapus dulu. Add item, lalu kita tambahkan list ya, list. Kita akan coba tambahkan dengan list. Nah di sini harusnya kan array itu dimulai dari 0 ya, tapi di sini saya coba isi dengan 2 kemudian 0. Kita isi dengan misalkan saya. Nah ini tentu akan error properti array index ya, karena di sini arraynya harusnya dimulai dari 0 bukan dari 2. Kita coba jalankan. 381 invalid property array index. Jadi pastikan untuk kita ngisi itu harus ada indeks dari ke 0 ya, dari indeks yang sesuai dengan urutannya. Misalkan jika ini itu dimulai dari indeks ke 0, sini pasti ini tidak ada masalah ya. Kalau jalankan akan mengisi saya seperti ini di list 0. Oke, itu untuk error 381. Selanjutnya ada error ini ya, object required. Nah ini yang paling sering sekali ditemukan. Biasanya ini terjadi ketika kita copy paste sebuah script ya. Kita masuk dulu ke VBA. Jadi ini terjadi ketika objeknya tidak ada tapi di script ada. Misalkan seperti ini. Di sini misalkan kita set SHT itu adalah sheet 1. Tentu ini tidak ada masalah ya, karena memang sheet 1 ini di sini ada ya sheet 1. Tapi ketika kita set sheet 2, tentu ini akan object required. Kita coba jalankan. Itu mismatch. Oh bentar, di sini saya coba deklarasikan si sheet SHT-nya ya. Kita deklarasikan dim SHT as worksheet. Nah ini jalankan lagi. Nah object required. Jadi si sheet-nya itu tidak ditemukan. Sedangkan di sini itu hanya sheet 1 saja. Di sini sheet 2 ya, tidak ditemukan sheet 2. Itu object required. Ataupun di user form ini kan ada image dan juga ada combo box. Nah, ketika di sini saya tuliskan, misalkan di sini saya tuliskan text box 1 teks diisi dengan A, tentu akan menghasilkan error yang sama karena memang di user form-nya itu tidak ada sebuah text box. Bentar, ini hapus dulu ya, hapus dulu. Nah ini kalau jalankan tentu akan error yang sama seperti tadi. Jalankan object required. Jadi si text box-nya itu tidak ada. Jadi harus ditambahkan dulu text box-nya. Seperti ini. Ya. Ini kalau jalankan tentu akan lancar kembali sekarang. Jalankan lancar ya. Nah, ataupun text box-nya ada, tapi di sini saya tulis misalkan text box-nya text box 2. Nah, seperti ini. Jadi ini ada kesalahan tulisan nama. Ini juga sama. Object required karena objek si text box 2 tidak ditemukan dalam user form. Jadi intinya objeknya itu tidak ada dalam si fisiknya ya. Selanjutnya kita bahas lagi tentang ini ya, 438 object dan support this property or method. Nah misalkan ini seperti ini, kita balik lagi ke modul. Misalkan di sini saya deklarasikan lagi di SHT as worksheet. Nah worksheet ini kita set SHT worksheet sheet 1 seperti ini. Lalu saya tuliskan selection count. Sekarang seperti ini ya. Nah ini akan error seperti tadi. Kita coba jalankan. Object doesn't support this property or method. Jadi memang si selection itu adalah di luar dari worksheet ya. Jadi kalau misalkan kita tulis seperti ini, kita tulis misalkan seperti ini, sheet 1 lalu titik, itu tidak memiliki selection ya, tidak memiliki metode selection. Nah ketika tadi dijalankan itu maka errornya seperti tadi ya, errornya ini object that support this property or method, metodenya tidak dimiliki oleh sheet tersebut. Oke, selanjutnya ada error 448 ya, name argument not found. Nah ini biasanya terjadi karena kesalahan ketik. Misalnya seperti ini, misalkan kita buat lagi kita set sebuah C, misalkan C ini adalah rank A1 sampai A2, lalu kita find, kita temukan, kita cari find misalkan saya. Jadi di sini saya akan melakukan pencarian kata saya di rank A1 sampai A2, koma, di sini ada argumen login, kita tambahkan ya, login, kita isi dengan Excel values seperti ini. Tentu ini tidak ada masalah ya. Nah tapi ketika kita salah nulis, misalkan di sini login tapi kita lupa dengan i, misalkan login seperti ini, nah, ini akan error seperti tadi ya. Kita coba jalankan.
Nah, name argument not found. Jadi argumen ini tidak ditemukan dalam paint ya. Jadi kita lihat kembali. Jadi si paint ini memiliki argumen after, look in, look at, dan seterusnya ya. Jadi ketika kita tulis look and tanpa i itu tidak ditemukan dalam argumen ya. Nah, itu untuk argumen not found ya. Ini 448 name argument not found. Jadi tuliskan argumennya sesuai dengan yang ada di dalam scriptnya. Oke, selanjutnya error 449 argument not optional or invalid property assignment. Nah, ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya tentang prosedur dan function ya. Nah, misalkan seperti ini. Kita tulis message box ya. Kita buat message box msg box. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada argumen ya. Argumen from, button, title, help file, dan konteks ya. Nah, ini adalah sebuah argumen yang dibutuhkan oleh message box. Nah, tanda ini, tanda gurung siku ini artinya adalah opsional. Yang artinya boleh digunakan atau boleh juga tidak gitu. Ini itu adalah opsional argumen. Sedangkan ini tidak memiliki gurung siku, ini artinya from ini adalah argumen wajib, tidak boleh dihilangkan. Nah, ketika kita buat message box, kemudian kita langsung koma, jadi kita lewati si from-nya, lalu kita buat PB critical ke bawah kan, tentu scriptnya tidak ada masalah ya. Tapi di sini si message box ini tidak memiliki argumen from. Nah, ini kalau jalankan akan error ya. Argumen not optional. Jadi argumen yang wajibnya itu tidak dimasukkan. Jadi si from ini kita dulu. Jadi si argumen yang ini, yang from ini sifatnya wajib, tidak boleh kita lewati, harus kita isi. Nah, itu untuk argumen not optional. Ini ya, argumen not optional or invalid property assignment. Oke, selanjutnya error dari udah ya. Nah, itu beberapa error yang sering saya temui di dalam grup Excel ya. Oh ya, kembali ke yang tadi, yang ini out of stack. Nah, ini error terjadi ketika ada looping terpanti ya. Ada looping terpanti sehingga menyebabkan stack di memori itu habis. Misalkan seperti ini. Misalkan di sini ada subtest ya, subtest. Subtest ini akan memanggil sebuah prosedur baru, misalkan memanggil Andi. Nah, di sini ada subroutine Andi. Nah, Andi ini akan memanggil juga si subtest. Gini ya. Jadi ini kalau jalankan ia akan memanggil Andi, Andi ini akan memanggil tes, terus aja begitu. Tanpa henti ya. Nah, ini akan menyebabkan error out of stack. Kita coba jalankan. Out of stack ya. Jadi stack di memori itu habis karena ini. Karena looping tanpa henti. Dia akan looping terus tanpa henti. Ini out of stack. Jadi untuk memperbaikinya, cek kembali apakah ada looping yang terpanti. Misalkan looping for atau looping do while do until atau seperti ini, itu cek kembali agar tidak menjadikan looping terpanti. Oke, itu saja beberapa error yang sering saya temui dalam grup Excel. Mungkin kedepannya saya akan coba jelaskan juga tentang error yang lain ya. Misalkan seperti invalid procedure call atau yang lainnya. Nanti saya akan coba jelaskan di lain kesempatan. Oke, bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih banyak. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga di share jika dirasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.